paksa pengen ikut ngaji, terpaksa ikut ngaji, lantaran apa? Lantaran nggak enak. Sama siapa? Sama abah. Soalnya kalau santri itu nggak ngaji, ya, bakal dimarahin sih enggak sih? Cuman dia itu bakal dibully. Dan ketika setelah dibully itu dia akan malu, ya. Karena untuk menghindari bulian dan rasa malu yang ada dalam dirinya, sehingga dia memaksakan untuk ngaji, gitu kan? Nah, malu yang seperti ini itu malu yang berdasarkan atas tabiat, bukan berdasarkan atas syariat. Kalau yang berdasarkan atas syariat, misalnya malunya itu kayak gini, saya lagi nggak punya rokok, ya, saya nggak punya rokok. Nah kebetulan Ustadz Irfan rokoknya selop-selopan ya. Nah mau minta, malu. Kenapa? Izin, karena harga diri, bro. bukan harga diri, bukan gengsi. Tapi supaya diri saya ini misalkan tidak menjadi seseorang yang memiliki jiwa pengemis. Nah ini kan berdasarkan atas syariat. Nah sehingga malu yang seperti ini itu bagus dan dipuji oleh Rasulullah, dan itu merupakan bagian daripada keimanan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi maulah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwarul Qudsiyah Bima'rifati Qawaidis Sufiyah, dan kita sampai pada bab adab yang ke-41, yaitu saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, ya, dengan dalil ta'awanu. Alhamdulillah, turun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ada mau Rasid kemana ta? Oh, ngejian, iya, jamu. Oh, awas ada absen ta. Jamu gak lesang. Ta'awanu 'alal birri, saling tolong menolonglah kita semua atau kalian semua dalam melaksanakan kebaikan, wat taqwa dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa, wal udwan, dan permusuhan. Jadi kalau kita ini punya kawan, punya sahabat ini punya musuh, ya kan, dan sebab permusuhannya itu gara-gara rebutan duit atau rebutan lahan parkir. Nah itu jangan sampai diganggu. Kenapa? Jangan sampai ditolongin. Kenapa? Karena masuk nanti dalam ancaman Allah Ta'ala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tapi kalau saling taat, tolong menolong dalam perkara ketaatan, misalkan Tijan sama Pak Lurah, Tijannya kersang nggak ngaji ya, males, ya kan? Terus Pak Lurahnya kersemangat, nah diajaklah itu Tijan, Jan, guys, mana emang ngaji baik, seulah mikiran iya itu, ulah mikiran rokok, ulah mikiran sangu, ulah mikiran duit, guys, ditanggung ku aing, gitu. Rokok memang enggak, tah, orang barengan baik duaan, gitu. Mbak kan loba, bisi rokokna habis, duitna habis, mbak na dijual, beli rokok, yang beli rokok, kan gitu ya Pak Lurahnya. Nah, eta ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Proyek. Nah. Lain isya min sya'nihi al-qiyamu bil imamati wal adzani idza balagha wa talabaha ashabuhu minhu. Nah, sehingga dari kondisi murid itu harus mau untuk menjadi imam. Iya. Mau menjadi imam, ulah nolak gitu. Jadi misalnya Pak Lurah enggak jadi imam. Nah, ulah nolak kita. Ngomong. Atau azan. Kalau azan itu misalkan parebut saling rebutan, atau bagus sama daripada terdaik azannya terpaksa. Ya itu jangan, ya. Nah itu adalah watolabah ashabuh, ketika memang diperlukan ya untuk menjadi imam atau untuk jadi muadzin. Itu
harus dilaksanakan. Dan jangan sampai wala yata'allalu bil haya, jangan bikin alasan oh saya malu. Kenapa malunya itu? Karena apa namanya, tak enak, tak ngeunah teh, bisi suarana goreng segala macem. Jadi rasa malu itu bukan rasa malu atau sifat malu yang dianjurkan oleh syariat. Memang dalam sebuah hadis Rasulullah itu mengatakan al haya'u minal iman, tapi haya atau rasa malu yang berdasarkan atas keimanan, bukan rasa malu yang berdasarkan atas jiwa manusia. Contoh apa? Misalkan Pak Lurah ini apa namanya, kalau nggak jamaah, Pak Lurah kalau nggak jamaah izin. Jadi karena saking nggak mau disebut oleh orang lain sebagai orang yang males jamaah, sehingga beliau itu maksa ke jamaah gitu. Kenapa? Karena kalau nggak jamaah malu. Nah, bisa dibully Kukang Roni atau tetangga segala macam. Itu jamaah. Atau ngaji lah, ngaji. Ah, cocok ya. Bentar rasa rangan eta. Atau masalah ngaji lah, ngaji. Jadi terpengen ikut ngaji, terpaksa ikut ngaji. Lantaran apa? Lantaran nggak enak. Sama siapa? Sama abah. Soalnya kalau santri itu nggak ngaji, ya bakal dimarahin sih, enggak sih? Cuman dia itu bakal dibully. Dan ketika setelah dibully itu dia akan malu. Ya. Karena untuk menghindari bulian dan rasa malu yang ada dalam dirinya, sehingga dia memaksakan untuk ngaji. Gitu kan? Nah, malu yang seperti ini itu malu yang berdasarkan atas tabiat, bukan berdasarkan atas syariat. Kalau yang berdasarkan atas syariat, misalnya malunya itu kayak gini, saya lagi nggak punya rokok, ya saya nggak punya rokok. Nah kebetulan Ustadz Irfan rokoknya selop-selopan ya. Nah mau minta malu, kenapa? Izin, karena harga diri bro. bukan harga diri, bukan gengsi. Tapi supaya diri saya ini misalkan tidak menjadi seseorang yang memiliki jiwa pengemis. Nah ini kan berdasarkan atas syariat. Nah sehingga malu yang seperti ini itu bagus dan dipuji oleh Rasulullah, dan itu merupakan bagian daripada keimanan. Mending daripada aing menta kabatur, daripada saya ngemis ke orang lain, atau mending aing tengah rokok sekalian gitu, daripada aing rokok tapi hasil ngemis gitu. Nah itu apa rasa malu yang berdasarkan atas syariat. Contoh lain, rasa malu yang tidak berdasarkan atas syariat atau al-haya'ut tabi'i itu dicontohkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syarani juga di dalam kitabnya Al-Minahus Saniyah. Kalau saya ini dzikir di masjid sendirian, ya, kemudian di situ ada banyak orang, saya malu untuk mengeraskan suara. Kenapa? Karena apa namanya, takut dipuji oleh orang lain, atau sebaliknya takut dicaci oleh orang lain. Tapi kalau lagi ramaian, kenceng dzikirnya, la ilaha illallah gitu. Tapi kalau lagi sendiri dan berada di masjid atau musala di kampung, itu dia dengan pelan. Dan padahal orang-orang kampung itu udah biasa dengan dzikir yang keras misalnya. Tapi dia pelan aja. Kenapa? Nggak enak. Nah, rasa malu ini yang dinamakan sebagai al-haya'ut tabi'i, atau malu yang berdasarkan atas tabiat manusia. Dan ini nggak boleh. Gitu. Dan ini nggak boleh. Wala yata'allal bil haya fa innahu haya'un tabi'i la syar'i. Wa kadzalika misanihi, yaitu berkait tentang jadi imam atau jadi muazzin ya. Dan yang kedua, misanihi wasluhu li thiyabi ikhwanihi idza tasakhat wasta'dana syaykhuhu fi dzalik kama sayati fil bab tsalits insyaallah. Begitu juga tingkah laku atau adab akhlak yang harus dimiliki oleh seorang murid itu, dia menawarkan diri untuk mencuci baju santri yang lain. Menawarkan diri untuk mencuci baju dari saudaranya.
Jadi misalkan nih, ku bager-bager naik tamang tijan. Terus, ya acoy, misalkan. Acoy, tijan atau saya misalkan. Kalau acoy itu ada baju-baju yang kotor, nggak sekadiakan baik, kurang cuci gitu. Sorry teman. Tapi sebelum itu harus minta izin dulu kepada guru, gitu kan? Wastadzana syaikhahu fi dzalik. Nah, dia harus minta izin kepada gurunya terlebih dahulu. Dan ini penjelasan ini akan diulang pada bab yang ketiga nanti, yaitu adab sesama murid, adab yang berlaku kepada sesama murid. Jadi kan di awalnya itu bab yang pertama itu adalah adab murid untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah murid kepada guru, dan bab yang ketiga itu adalah murid dengan murid. Itu akan dibahas nanti. Fakadzalika min sya'nihi an yusliha as-siraj wa yunadhiful mustarahat wa yuhayyi ma'al wudu' li nafsi wa lil ikhwan. Nah, begitu juga murid itu ya harus, ya kalau sekarang kan kalau lampu zaman dulu kan nggak pakai ini, nggak lampu listrik, tapi lampu cemprong tehnya minyak. Nah, itu disiap-siapin dulu kalau zaman dulu ya. Sekarang ya kalau udah malam misalnya nggak kepakai, daripada mubazir dimatiin, nyalain atau matiin lampu gitu sekarang mah. Itu maksudnya. Wa yunadhiful mustarahat, atau membersihkan tempat-tempat istirahat. Jadi misalnya tempat yang biasa nongkrong di mana? Di Kobong Ujung, Kobong Ajemi misalkan. Supaya saudara-saudaranya itu enak kalau ngopi di situ, ngobrol di situ. Ya, dibersihin gitu, tidak yang bersihin gitu ya. Wa yuhayyi ma'al wudu' li nafsi wa lil ikhwan. Karena sekarang ini udah ada sanyo, berarti ya sanyonya yang diperhatikan gitu. Atau kamar mandinya ketika kotor itu dibersihin gitu kan. Dan itu untuk kemaslahatan diri sendiri dan juga saudara-saudaranya. Tuh. Solih banget. Itibau syarak. Nah, kemudian adab yang ke-42 yaitu mengikuti syariat fi sunanil fitrah wa adabit ta'am wa nahwi dzalik. Tentang sunnatul fitrah, yaitu sunnah yang menunjukkan kesucian atau kebersihan diri. Dan itu ada berapa itu? Ada 9 kalau nggak salah. Yang diantaranya adalah nyukur kumis, terus motong jenggot atau jenggotnya nggak panjang gitu kan, atau panjangnya itu ya segini, segenggam. Kemudian ketek dicabutin bulunya, kemudian bulu kemaluan dicukur, kemudian memakai wangi-wangian itu ya. Kemudian pokoknya merapihkan yang kaitannya dengan inilah, yang kaitannya dengan fisik. Jadi supaya ketika dia itu bergaul dengan orang lain atau berkumpul dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain itu enak. Jadi nggak terganggu orang lain itu. Misalkan saya, ini ini mah jarang mandi gitu. Udah mah jarang mandi, keteknya bau. Nah, setelah itu diajak gitu sama Atek naik mobil. Kemana? Ke Cilegon atau ke Pandeglang. Waktu kelek nate ya, masya Allah, mandi enggak gitu kan. Mandi enggak, kemudian pakai minyak wangi juga enggak gitu kan. Atau jelas itu kan mengganggu. Nah, dan ini bagi seorang murid, jangankan seorang murid ya, selain seorang murid saja itu disunahkan untuk memakai wangi-wangian atau bebersih baik yang sifatnya rambut atau yang bau segala macam gitu ya. Apalagi seorang murid, jelas itu lebih ditekankan lagi gitu. Makanya wa kadzalika min adabihi ittikhadul mush wal miqas was siwak wal khilal. Nah, pakai siwak itu masuk. Sisir supaya rambutnya rapi. Al mushti, ya kan? Sisir. Wal miqas, gunting. Ya buat gunting ini, gunting rambut, gunting kemaluan, bulunya awas, bulunya. Wah. Gunting bulu kemaluan. Sampai aduh. saya menunjukkan kegiatan kemaluan bulunya. Siwak itu bisa pakai
bisa pakai kayu arak ya, kayu arok, atau pakai sikat gigi kalau nggak ada gitu kan. Wal khilal, atau yang ini tusuk gigi yang untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sela-sela gigi tuh. Kemudian wal ibroh, ibroh berarti apa, jarum untuk menjahit pakaian yang sobek misalkan. Wa mihaqi dhahri wal ras, dan juga alat garuk yang untuk menggaruk kepala atau punggung itu. Wattikhadus sujadah wal qatif awil qatifa limasil a'dha ba'dal wudu lis-shalah 'alaiha idza lam yajid makanan thahir, dan menyiapkan sejadah atau menyiapkan karpet limashil a'dha, untuk mengusap ya katakanlah keset gitu ya, keset setelah dia wudu. Dan sejadah itu digunakan, jadi kalau qatifa atau karpet atau keset itu digunakan untuk mengusap anggota wudu ya, ya keset untuk mengusap kakinya ya, untuk sholat. Nah, sejadahnya itu untuk sholat ketika dia tidak menemukan tempat yang suci. Nah, sehingga pada intisarinya itu segala sesuatu yang oleh syariat itu disunahkan, segala sesuatu yang oleh syariat itu disunahkan, misalkan nonita pakai wewangian, kemudian apa namanya, contoh lain apa ya, baju putih segala macam misalnya, maka menyiapkan hal itu semua ya itu termasuk kategori sunnah. Iker di alam nih ya, berarti ngaji tanpa kopi. Lihat, karena ngaji itu hukumnya bukan sunnah lagi tapi wajib. Nah, maka segala sesuatu yang apa memudahkan atau mendukung pengajian itu, maka dia dapat pahala wajib. Berarti yang bikin kopi, bikin teh itu dapat pahala wajib, meskipun dia nggak ngaji misalkan. Aduh. Wakadzalika min adabi, nah ini adab ketika makan. Ketika wakadzalika min adabihi istimalul hanakil yamin fi mudghi ta'am. Jadi kalau lagi makan itu disunahkan untuk apa, menggunakan rahang yang kanan. Tapi kalau kalau yang kanan menggiginya pada bolong misalkan, itu kiri nggak masalah gitu kan, nggak maksa-maksa amat. Wala yamduri alal yasari ila li hajatin tadi, misalnya kan ketika giginya bolong ketika ngunyah apa daging kuat ya, akhirnya pakai kiri nggak masalah. Terus wasti'malu tibi fil ibti, terus make wewangian di ketek. Nah tuh ini tuh. Jadi pakai wangi-wangian, pakai minyak, pakai itir ya. Pakai minyak wangi di ketek. Nah, jadi apa sih bahasanya itu, Rexona. Nah, sekarang mah Rexona gitu, pakai Rexona. Ya kalau enggak ya rajin mandi aja itu supaya nggak bau. Terus wawat ut'ami ala sufrah dunal ard. Jadi kalau menaruh makanan itu ya di atas ini, di atas. Jadi sufrah itu apa ya? Nampan lah. Nah, kalau di Arab kan bukan nampan. Jadi di bawah nampan lagi ya. Jadi kalau di Arab, di restoran atau di rumah makan itu ada nampannya, misalkan barengan banyak. Nah di bawah nampan ini masih ada ini. Jadi alasnya kayak karpet yang ini nih, kayak karpet yang bisa dilipat tuh, karpet yang dari yang ada gambarnya apa Argentina segala macam tuh ya. Yang kayak gitu lah, mirip semi, atau dari plastik ya bisa. Jadi itu sufra itu yang di bawah nampan. Dan meskipun tanpa nampan, di atas sufra juga bisa makannya. Nah, pakai daun lah sekarang. Daun sufra ngaranna eta. Dunal ard. Kenapa? Ta'dziman lin ni'mah. Ya, supaya mengagungkan kenikmatan Allah taala. Wa khaufan min an yaqa'al fatatu 'alal ard. Dan khawatir apa tadi, remeh-remeh atau upo, kalau ini sisa makanan yang dari mulut itu jatuh, yang berjatuhan itu tidak langsung ke tanah tapi masih bisa dimakan gitu. Tapi sekiranya orang lain melihat hal itu adalah hal yang menjijikkan, itu udah nggak usah di ini lagi gitu. Apalagi ketika makan itu terkadang ada sebagian orang yang makan itu ada suaranya
Kan gelot. Kan bikin orang jijik gitu kan. Nah, jadi ya inti sari dari semuanya itu ya menghindari agar kita itu tidak membuat orang lain tidak nyaman. Jadi selalu kita ini membuat orang lain itu nyaman, baik dari sisi ucapan, perbuatan atau interaksi, gitu ya. Dari sisi baunya, kemudian misalkan bau mulut segala macam, atau sikatan, bau ketek atau mandi, atau kalau enggak pakai Rexona, gitu. Supaya apa? Supaya saling enak gitu ketika ngobrol. Jadi nggak kayak tadi, nggak kayak ini diajak atek ongkoh kacir legon, can mandi bau ketek, waktu atek nak kieu bae. Ini yang berkaitan tentang ini ya. Waduh. Oke. Oke, sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan ada satu hikmah yang dari hikmahnya Syekh Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullahu taala, beliau mengatakan di hikmah yang ke-99, faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbab mudzakkiratun. Mana tadi? Wa urudul asbab mudzakkiratun laka bima khafiya 'alaika minha wal faqatu dzatiyah la tarfa'uhal awarid. Kefakiranmu ya itu asli. Kefakiran semua manusia itu sifatnya asli, hakiki, sebenar-benarnya. Ya. Kemudian wa urudul asbab, dan datangnya beberapa sabab, beberapa kejadian-kejadian yang datang kepada manusia itu mudzakkiratun, mengingatkan diri, mengingatkan laka untukmu bima khafi alaika minha, dari hal yang samar. Wal faqatu dzatiyah la tarfa'uhal awarid, sementara kefakiran yang asli, yang murni itu tidak akan bisa dirubah. Jadi gini, karena sifat manusia itu adalah fakir dari sononya ya. Karena apa? Karena dia tidak hanya fakir, tapi dia adalah seorang hamba pada aslinya. Dia adalah seorang hamba sahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun ketika dia itu menjadi seorang yang kaya, seorang pejabat, seorang ulama, seorang santri, pendeta, seorang presiden bahkan sekalipun, seorang kapolri, seorang kapolda, tetap dia harus ingat kepada penciptaan awalnya, yaitu sifat apa? Fakir. Sehingga dari sini hal-hal yang mendatanginya atau perubahan-perubahan yang datang kepada dirinya, ya misalnya di awalnya dia adalah orang yang biasa, kemudian ketika dewasa dia menjadi seorang dokter atau kapolri, kapolda, presiden sekalipun, yaitu hanya awarid, hanya sifat yang baru yang datangnya itu tidak abadi. Nah, sehingga kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Nah, maka para para ahli sufi mengatakan faqatuka la tufariquka id kullu lahdatin taftakiru ila man yamuddaka bil wujud fi sa'ati tsaniyah. Karena sifat kefakiranmu itu tidak akan berpisah dengan dirimu di setiap saat. Sifat fakir itu tidak akan, sifat butuh itu tidak akan terlepas dari kita. Kenapa? Kalau sekarang misalnya kita ini sehat, kemudian di hari yang setelahnya, apakah kita tidak membutuhkan kesehatan dari Allah Ta'ala? Dan apakah kesehatan itu munculnya, datangnya dari diri kita sendiri atau enggak? Tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Famadamal abdu fil afiyah fafaqatuhu khafiyah la yatafattanu lahal arifun. Selagi seorang hamba itu dalam keadaan sehat, maka merasa
atau rasa fakir yang ada dalam dirinya itu nggak akan dia sadari, ya kan? Kenapa nggak dia sadari? Atau iyalah orang yang lagi sehat mah enak ngopi, enak ngerokok, tidak ingat dia punya kewajiban untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala, untuk sholat, untuk zikir, untuk menuntut ilmu, untuk berbuat baik kepada orang lain, untuk menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak akan ingat itu. Nah, orang yang ingat, yang bisa mencerna ke sana hanya siapa? Hanya orang-orang yang kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau orang yang kenal dengan Allah Ta'ala itu di setiap waktu, di setiap saat, di setiap detik, di hatinya hanya ada Allah, ya kan? Dan kita sebagai seorang murid mengejar ke sana supaya hati kita ini ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ini harus melatih diri. Nah, makanya ada zikir wajib di setiap sholatnya 165, itu semata-mata untuk melatih diri kita untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus kemudian dikaitkan dengan pelajaran kemarin itu, dengan materi yang kemarin. Saya zikir, tapi ketika zikir masih ngalamun kesana kemari, atau nggak masalah, nggak selanjutkan baik. Karena apa? Mudah-mudahan dengan faidah dari keistiqomahan dalam berzikir itu akan meningkatkan derajat kita kepada derajat yang lebih tinggi. Nah, sehingga lama-kelamaan zikir itu meningkat, membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada akhirnya kita bisa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang yang ahli ma'rifat. Amin ya rabbal alamin. Wa madzalika 'alallahi bi'aziz, dan hal itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena pada hakikatnya seseorang itu usul ke Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan oleh amalnya, bukan. Ya kan? Dalam sebuah hadis, ini baru masuk surga aja ya. Ya Rasulullah, kata Rasul, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Tidaklah seorang itu masuk ke surga. Masuk surga ini loh, belum ma'rifat. Ini baru masuk surga tingkatannya keimanan orang awam, di mana orang awam itu seperti anak kecil. Gimana seperti anak kecil? Yang namanya anak kecil, ketika dia itu dikasih, maka dia akan nyamper. Ketika dia ditakut-takutin, maka dia tidak akan nyamper. Ketika keimanan kita adalah, atau ketika kita beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi lantaran menginginkan surga atau menjauhi, ingin dijauhkan dari neraka, apa bedanya kita dengan anak kecil tadi itu ya? Tapi ini baru masuk surga. Masuk surga saja itu bukan oleh amal, ya kan? Maka kata Rasul tadi, la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amali, bukan karena amalnya dia itu masuk surga, bukan karena amalnya seseorang itu bisa ma'rifat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi apa? Ya tetap kembali lagi kepada rahmat Allah, kepada fadl karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetapi bukan berarti karena usul atau ma'rifat gitu ya, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, bukan oleh amal kita, lalu kita enjoy saja, nggak mau beramal, nggak mau zikir, nggak mau ibadah, nggak mau sholat, nggak gitu juga ya. Artinya ibadah mah tetap, fokus mah tetap dalam beribadah, mengejar keikhlasan mah tetap, cuman apa? Tidak menyandarkan itu semua sebagai modal kita untuk menuju ma'rifat, enggak. Tapi apa? Itu semua ya hanya sebagai pembuktian bahwa diri kita ini serius dalam menginginkan kemarifatan, menginginkan usul, menginginkan cinta Allah Ta'ala, gitu doang. Sehingga tetap ada perpaduan antara pasrah dengan usaha, antara tawakal dengan ikhtiar kita sebagai manusia yang ingin usul ke Allah Ta'ala. Zikir, ngaji yang dibarengi dengan ngaji, atau dibarengi dengan pengetahuan, dibarengi dengan amal, dibarengi dengan ibadah-ibadah sunnah, tetap itu sebagai ikhtiar manusia, tapi pada akhirnya pasrah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Kemudian amin sya'nihi. Oke. Sebelum ditutup nih ada kisah terakhir nih. Waqad ikhtara nabiyuna
sallallahu alaihi wasallam hina khuyyira baina an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan. Rasul saja itu diberi pilihan oleh Allah taala. "Hei kamu Muhammad," kata Allah taala, "kamu itu pengen jadi seorang nabi sekaligus raja, atau menjadi seorang nabi tetapi menjadi hamba?" Maka yang dipilih oleh Rasul itu adalah fakhtara an yakuna nabiyyan abdan. Maka beliau itu lebih memilih menjadi seorang nabi dan sekaligus hamba, bukan raja. Maka fadalla ala anna asyrafa halil insan huwal ubudiyah, sehingga kondisi yang paling mulia-mulianya manusia itu adalah penghambaan diri kepada Allah taala. Fa bi qadri ma yatahaqqaqu biha fi dhahir ya'dumu qadru fil batin. Maka dengan kadar apa yang bisa dicapai oleh penghambaan diri itu, apa yang dilakukan oleh penghambaan diri secara zahir, itu menunjukkan kualitas batinnya. Wa mahma kharaja minha fi dhahir bi idharil hurriyah addabathul qudrah wa raddathul qahriyah hatta yarji'a ila aslih wa ya'rifu ma lahu alai. Dan sebaliknya, ketika dia zahirnya itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang merdeka, artinya dia merasa atau dia menggunakan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, sombong, takabur, ya kan, kemudian angkuh, kemudian apa, kemudian kuat, dan seterusnya, bela, maha menghancurkan, dia suka ngehancurin orang lain, segala macam. Itu kan sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Kalau dohirnya itu dia menggunakan sifat-sifatnya Allah Ta'ala, maka tetap pada akhirnya dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada asal usulnya, itu adalah orang yang hina atau hamba. Nah, sehingga hal-hal sifat-sifatnya Allah taala itu tidak boleh dipakai oleh manusia. Jubahnya Allah taala yang berupa kibir, gitu kan, yang berupa kesombongan, keangkuhan, kekuatan dan seterusnya, itu hanya bisa dipakai oleh Allah taala. Dan manusia tidak pantas untuk memakainya. Maka Rasulullah SAW itu sudah memberikan contoh kepada diri kita bahwasanya makom atau kondisi yang terbaik bagi seorang manusia itu adalah ketika dia itu merasa bahwa dirinya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan bukan siapa-siapa. Dan wa min sya'nihi takhfifus thiyab lidukhulil khala wal bada'ati fit tashmir wallahu taala a'lam. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan. Ayo Kang Roni. Saya. Oh ini. Oh Mama Rosi sih, jadi iya. Inspirasi kurang gitu tuh. Apa nak? Udah beres ngajinya. Wallahu ta'ala a'lam. Besok para hadirin yang dimuliakan Allah ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya ya rabbal alamin. Karena lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah beres ngajinya. Ada kamu nangis sana temen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aina ta'limuna fil intifa' wa tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hasala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para hadirin saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah Ma'rifati Qawaidis Sufiyah karya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullah. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ala diniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini lan qal at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Lan utawi iku ta'awun saling tolong tinulung 'alal birri ing atase kebagusan. Wa taqwa lan ketakwaan. Amin syanihi lan ing kutub saking tingkai murid al-qiyamu utawi jumeneng bil imamati kelawan dari imam, wal azani lan azan idza balagha nalikan itu meko, wa talabaha ashabuhu wa talabah lan nyuprih ing imamah wal adan sapa ashabuhu pira-pira kancane murid minhu saking murid, wala yata'allalu lan ora gawe alasan sapa murid bil hayai kelawan isin, bainahu mongko temen setuhune isin iku hayaun iku sifat isin tabiiyun kang bangsa tabiat la syar'iyun ora kang bangsa syariat. Wa kadzalika lan iku tetep kaya mengkono-mengkono murid atau al-qiyam bil imamati wal adzan min sya'ni kutub saking tingkai murid wasluhu utawi nyucine murid lithiabi ikhwanihi maring pira-pira kelambine pira-pira dulure murid idza tasakhot nalikane kotor apa siap. Wasadana lan ngalap izin sapa murid syekhu ing gurune murid fidzalika ing dalem mengkono-mengkono waslu siap. Kama kaya dene barang sayati kang bakal teka apa ma fil babis salis ing dalem bab kang katelu insyaallah taala. Insyaallah mun karep sapa Allah taala. Maka dzalika lan kaya mengkono-mengkono wasluhu li thiyabi ikhwanih min syani kutub saking tingkah murid an yusliha utawi ento memperbaiki atau ngedandani sapa murid as-siraja ing lampu, wa yunadzifa lan ngebersihaken sapa murid al-mustarahati ing pira-pira tempat istirahat, wa yuhayya lan nyiapaken sapa murid ma'al wudu ing banyu wudu li nafsihi maring awak dhewe murid walil ikhwani lan maring pira-pira dulur. Ketika amatnya lanjut, ittiba'u syar'i fi sunanil fitrati wa adabil ta'ami wa nahwi dzalik. Ittiba'u syar'i utawi iku ngikuti syariat fi sunanil fitrati ing dalam pira-pira sunnah kesucian, wa adabil ta'ami lan pira-pira adab panganan wa nahwi dzalik lan sepadane mengkono-mengkono sunanul fitrah wa adabil ta'am. Kadzalika lan kaya mengkono-mengkono nanita an yusliha siraj min adabi kutub saking adabi murid ittikhadul musti utawi nyimpen nanita sisir sisir wal miqasi lan gunting wasiwaki lan siwak wal khilali lan apa khilal itu yang ini tusuk gigi wal khilali lan tusuk gigi wal ibrati lan dom atau jarum wa mihakkin nadhari wa mahakki dhuhri war ra'silan apa tempat apa alat buat garuk itu kan ada tuh yang bisa di punggung dah. Nah, itu mihakku dhuhri. Yang dari karet itu yang sekarang mah dari karet yang bisa digini-giniin tuh. War ra'silan sirah wa tihadis sujadah lan nyimpen sejadah awil qatifati utawa karpet limashil a'dha'i maring ngusap pira-pira anggota ba'dal wudu ing dalem sause wudu li sholati maring salat alaiha ing atase sujadah wal qatifah awil qatifah. Idza lam yajid nalikane ora nemu sapa murid makanan ing panggonan tahiran kang suci wa kullu syai'in lan utawi sakabeh suwiji-wiji nadaba kang nyunahaken apa asyari'u syariat ilaihi maring syai' fatahiyatu asbabihi mangko utawi nyiapaken pira-pira sebabe syai' iku minas sunnati kutub saking kesunahan. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono kullu syai'in nadaba syari'u ilaihi min adabihi kutub saking adabi murid istimalul hanaki gawe tulang rahang al yamini
kang kanan fi mudghit ta'ami ing dalem ngunyah panganan. Fala yang dugu mongko orang ngunyah sapa murid alal yasari ing atase rahang kang kiri ila li hajatin angin krono hajat kebutuhan. Wasi'malu tibi lan gawe lan nganggo wewangen fil ibti ing dalem kelek. Wawat it'ami lan nyelehaken panganan ala sufrati ing atase amparan dunal ardi ora saliyane tanah. Takdiman krono ngagungaken linikmati maring kenikmatan wa khaufan lan krono wedi min an yaqa'a saking yen to tumibo apa al-fatatu piro-piro, kalau bahasa Jawanya itu upo itu sisa makanan yang dari mulut. Kalau misalkan mau ini pasti kan itu jadi pas mau apa mau makan ada yang jatuh. Bahasa Jawanya upo, apa Sundanya remeh. Remeh ya. Dunal ardi mata fatat alal ardi yang atas tanah wallahu a'lam. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.